Bagi sebagian besar orang, terpilihnya Cak Lontong sebagai tim sukses untuk Pilkada Jakarta tentu menjadi sebuah tanda tanya besar. Ya, mengapa kemudian di tengah ketegangan politik secara dalam level skala nasional, kemudian secara regional, kemudian PDIP mengambil sebuah kebijakan untuk mengangkat Cak Lontong yang merupakan komedian besar di Indonesia yang sekaligus juga public enemy pada sebuah episode kampanye politik PDIP. Nah, apakah strategi tentang politik yang riang dan gembira yang dikumandangkan oleh Pramono dan juga Rano Karno beserta dengan seluruh PDIP dipandang sebagai sebuah strategi yang jitu? Kita akan bahas di Bukan Ahli Filsafat. Ya, selamat datang teman-teman di channel Bukan Ahli Filsafat, channelnya kita semua, ruang publik untuk membangun sebuah the way of life, ya, cara kita hidup, cara kita berpikir tentang kehidupan ini, menghidupi kehidupan ini, dan tentu menghidupi kehidupan bangsa dan negara. Kalau teman-teman berimpi atau mengimpikan sesuatu bahwa channel ini adalah channel yang selalu menyebut nama besar Aristoteles, Plato, dan yang lain-lain, saya kira mungkin salah besar, sehingga pada posisi ini seringkali kita kehilangan diri kita sendiri karena kita tidak punya ruang untuk memfilsafati kehidupan kita sendiri. Nah, kali ini kita akan memfilsafati tentang politik riang dan gembira. Memang semua orang tahu bahwa memang ada sebuah kecenderungan budaya di Indonesia bahwa orang yang tampil ramah tamah, supel dan sebagainya lebih bisa dipercaya untuk memimpin, ya. Nah, tetapi saya kira dalam konteks politik ada bias teori yang menjelaskan tentang bahwa kalau orang berpikir menjadi seorang supel, ramah, itu kemudian bisa mencerminkan profil seorang leader yang mumpuni di dalam memimpin. Saya kira itu mungkin tidak bisa dipegang secara ajak, ya. Jadi perlu dipertimbangkan adanya faktor variabel-variabel moderasi atau variabel-variabel lain yang memberikan pengaruh besar terkait dengan apa yang kita sedang konstruksikan. Bicara tentang politik riang dan gembira, memang ini mengejutkan bagi kita ketika politik, ya, aroma politik atau kultur berpolitik, habit berpolitik PDIP ini agak garang, ya, menanduk sana sini dalam momentum Pilpres, tetapi kemudian dalam Pilkada Gubernur Jakarta itu agak sedikit mau membalik sebuah keadaan. Pertanyaannya adalah apakah publik bisa dapat menghilangkan begitu saja tentang apa yang disebut dengan ingatan publik, di mana tim sukses dari Cak Lontong ini juga pernah berpersoalan secara publik sehingga ada dalam data rekam atau memori publik bahwa Cak Lontong yang tadinya adalah seorang komedian besar menjadi seorang yang dianggap roboh, ya. Kalau dalam peribahasa, orang yang marah itu adalah orang yang ibaratnya yang roboh temboknya, dan itu kemudian terjadi atau dialami oleh Cak Lontong ketika ia berkampanye atas nama PDIP yang menghardik dan menunjuk-nunjuk, memarahi. Nah, persoalan itu apakah kemudian bisa dihapus dalam memori publik? Ya, saya kira di sini memang Cak Lontong mampu menunjukkan sebuah pendekatan nuansa yang sangat komedian yang membuat orang bisa tertawa, tetapi tentu tawa orang terkait dengan seluruh konten-konten atau substansi dari komedi politik yang dibangun, dikonstruksi oleh Cak Lontong itu tidak seperti yang dulu, ya. Jadi Cak Lontong yang dulu bukanlah Cak Lontong sekarang, ya. Dalam berbicara tentang filsafat politik riang dan gembira, agak sulit kita kemudian menalar, betulkah bahwa politik riang dan gembira itu bisa dilakukan di tengah-tengah apa yang disebut dengan kontestasi kekuasaan. Dan kita tahu bahwa kontestasi kekuasaan adalah selalu menghadap-hadapkan apa yang disebut dengan zero sum. Anda menang, saya kalah. Kalau berbicara tentang secara teori, semua menang-menang, agak sulit kita mencerna. Memang ada ruang di mana kita bisa berbagi sharing kekuasaan, sharing profit dan sebagainya. Tetapi ada kontestasi yang betul-betul linear, tegak lurus, bahwa harus ada pemenang dan pasti ada yang kalah. Ya, nah, disinilah ketegangan tentang politik ini agak sulit kemudian kita mengatakan bahwa politik itu harus riang dan gembira. Karena politik itu selalu membuat orang riang, sebagian lagi membuat orang tidak suka atau tidak bahagia, tidak happy. Nah, karena itu saya kira apa yang dikedepankan oleh Cak Lontong dan tim itu sah-sah saja, tetapi agak sulit kemudian kita bisa menerima satu sudut pandang bahwa politik yang mau dibawakan oleh Pramono Anung dan juga
Mas Rano dengan besutan strategi dari tim sukses yang narasinya adalah narasi komedian, ya seperti yang dikatakan oleh oleh Bang Cak Lontong mengatakan bahwa Pak Pramono Anung tahu tentang Jakarta dan Jakarta tahu siapa itu Pramono Anung dan seterusnya. Ya, saya kira era di mana komedi mengambil bagian dalam konteks-konteks kekuasaan tentu merupakan sebuah jualan yang menarik. Tapi buat saya, prediksi forecasting saya menyangkut tentang Pilgub Jakarta itu akan masih dimenangkan oleh Kim Plus ya. Dan paling tidak Pramono Anung dan juga yang lain-lain bisa tertawa menerima kekalahan-kekalahan atau juga menang ya. Menang atau kalah tetap tertawa. Mungkin itu poinnya, tetapi mau bicara tentang secara filosofi tentang politik itu adalah politik kegembiraan agak sulit ya dalam pikiran saya bahwa politik itu tidak menimbulkan air mata ya. Karena dalam konteks kebijakan saja ada yang namanya komisi air mata dan ada yang komisi mata air ya seperti itu. Jadi ini sekali lagi bicara tentang perebutan kekuasaan, perebutan tentang anggaran pendapatan belanja daerah, anggaran ya bicara tentang kewenangan-kewenangan untuk mengeksekusi sebuah kebijakan dan itu menarik dalam konteks perpolitikan. Sekali lagi politik riang dan gembira saya kira tidak bisa dipandang sebagai sebuah konsep yang perfect ya, tetapi ya itu juga bagus dalam situasi ketegangan yang ada. Kita nantikan siapa yang tertawa dan siapa yang akan menangis, bukan ahli filsafat. Ya, ini saya lagi sedang berada di kelas mengajar mahasiswa filsafat ini ya. Say hello dulu. Ya, ya silakan masuk.